Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang barisan deret aritmatika, barisan bilangan bertingkat, dan ragam pola bilangan beserta contohnya. Lanjut, kita lihat di sini ada banyak noktah bulatan pada gambar di bawah menunjukkan pola bilangan. Banyak noktah bulatan pada suku ke-10 adalah setelah Ibu transformasikan menjadi ada 2, 6, 10, 14 dan titik-titik. Titik 3 itu artinya masih ada suku selanjutnya. Nah, di situ Ibu tulis UN atau yang masih kita nggak tahu sampai kapan ya berhenti suku tersebut. Kemudian di sini kalau kita lihat polanya untuk 2 ke 6 selisihnya 4, 6 ke 10 selisihnya 4. 10 ke 14 selisihnya 4. Bisa kita tulis sehingga seperti ini. Jadi ketika sudah bertemu selisihnya itu sama 4 semua, udah 3 kali pembuktian, Ibu rasa cukup di sini kita bisa mendapatkan nilai di mana A-nya itu 2, B-nya itu 4. Di mana A itu adalah suku pertama pada tingkat pertama. Nah, 2 itu yang paling pertama kita tulis. Kemudian B-nya itu kenapa 4? Karena tadi itu selisihnya 4. Lanjut, aturan pembentukan polanya itu adalah tambahkan bilangan 4. Ya, untuk mendapatkan suku selanjutnya tambahkan bilangan 4. Suku pertamanya bilangan 2 dan selisihnya bilangan 4. Oke, kalau kita mau contoh. Oke, di sini selanjutnya harusnya UN kita tulis rumusnya itu ada A plus buka kurung N-1B. Tinggal kita substitusikan. N-nya diganti 5, A-nya diganti 2, dan B-nya diganti 4. Sehingga untuk pengerjaannya menghasilkan 18. Nah sekarang karena dimintanya U10 berarti kita ganti jadi 10. Nah kita dapat jadinya 2 ditambah 9 dikali 4. 9 kali 4 itu 36. 36 ditambah 2 itu sama dengan 38. Oke, lanjut soal berikutnya. Pada barisan aritmetika 55, 50, 45, 40, 35, titik-titik, suku ke-15 pada barisan tersebut adalah hampir sama pengerjaannya seperti tadi. Tapi kalau kita lihat di sini untuk 55 ke 50 itu ke 45 itu ke 40 itu lama-lama turun ya. Jadi kita bisa menemukan selisihnya itu adalah dikurang dengan angka 5 atau bilangan 5. Kemudian kita dapat A-nya 55, B-nya negatif 5 atau dikurang 5. Selisihnya itu dikurang 5 untuk setiap suku selanjutnya. Kalau kita mau hitung habis 40 kan 35. Nah, kita buktiin nih. Di sini ingat untuk di-review lagi aturan pembentukan polanya adalah kurangkan bilangan 5. Suku pertamanya 55 dan selisihnya negatif 5 ya. Oke, kita coba pakai rumus ANIP. Emang pakai rumus ANIP. Nanti tinggal disubstitusikan diganti. A-nya itu 55, N-nya itu 5 dikurang 1, dan B-nya itu negatif 5. Pas kita substitusikan 4 dikali negatif 5 kan negatif 20 ya. Maka 55 dikurang 20 adalah 35. Itu ada tanda kurung plus ketemu minus, hasilnya negatif ya. Oke, lanjut untuk karena diminta U15 maka tinggal kita ganti N-nya 15 sehingga menghasilkan negatif 15. Pada pola bilangan segitiga yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan, banyak noktah pada suku ke-10 adalah, dan untuk persegi panjang juga berapa untuk suku ke-10-nya. Nah, ini kita harus hafal tentang rumus yang sebelumnya udah ada ya di video sebelumnya. Nah, di sini untuk rumus segitiganya TN sama dengan setengah N buka kurung N tambah 1. Nah, karena yang ditanya suku ke-10 berarti N-nya kita ganti 10. Maka setengah dikali 10 buka kurung 10 ditambah 1. Oke, dalam kurung itu kita kerjain 11. Yang satunya 10 dibagi 2 atau 10 dikali setengah itu 5. Sehingga 5 dikali 11 55. Nah, untuk yang persegi panjang rumusnya adalah Rn sama dengan N buka kurung N ditambah 1.
Karena yang ditanya suku ke-10, maka 10 buka kurung 10 ditambah 1 sehingga 10 tambah 1 itu 11 dikali 10 hasilnya 110. Oke, lanjut di sini ada segitiga Pascal di mana urutannya kalian perhatiin aja dulu, boleh dipaus dulu sampai kalian paham, kalian baca sampai bawah. Ada 1, terus 1, 1, 1, 2, 1 dan seterusnya. Oke, di sini ceritanya ada soal jumlah bilangan pada pola bilangan segitiga Pascal baris ke-9 adalah, berarti yang ditanya untuk baris ke-9 jumlahnya berapa. Karena kalian sebelumnya ada rumusnya itu UN sama dengan 2 pangkat N-1. Karena yang ditanya suku ke-9 atau baris ke-9 maka 2 pangkat 9 dikurang 1 atau 2 pangkat 8 di mana itu 2 dikali 2 dikali 2 sampai 8 menghasilkan 256. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ada pada pola bilangan segitiga Pascal, bilangan-bilangan pada baris ke-7 adalah, berarti tinggal kita lihat baris ke-7 itu yang mana. Baris ke-7 itu yang depannya 1 sama 6. Nah, seperti ini. 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Kalian harus bisa bedain mana yang ditanya jumlah bilangan pada pola barisannya dan bilangan-bilangannya, berarti itu disebutkan ya bilangan-bilangan pada baris tersebut. Oke, diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56 dan titik-titik. Suku ke-22-nya adalah, nah ini adalah masuk barisan bilangan bertingkat di mana udah kita tulis angka-angka yang tadi, tapi titik-titiknya nggak usah karena kita mau menghitung. Lanjut di sini kira-kira untuk 12 ke 20 itu berapa, 20 ke 30 itu berapa, 42 ke 56 itu berapa. Nah, kita lihat di situ ada 8, 10, 12, 14. Untuk aturan pembentukannya, Ibu lupa nambahin, di sini adalah jumlahkan bilangan genap dimulai dari 8 ya. Oke, karena tadi syaratnya harus sama ya selisihnya, tapi ini kan karena masih nggak sama, belum sama. Berarti ini jenisnya pola barisan bilangan bertingkat. Nah, pas kita lihat 8 ke 10, 10 ke 12, 12 ke 14, selisihnya adalah 2. Udah 3 kali pembuktian, berarti ini udah selesai nih sampai sini. Nah, ingat sekali lagi ini adalah jenis pola barisan bilangan bertingkat. Di mana untuk A-nya itu adalah suku pertama tingkat pertama, untuk yang B itu suku pertama tingkat kedua, untuk C itu suku pertama tingkat ketiga. Nah, itu udah Ibu tulis, A-nya itu 12, B-nya itu 8, C-nya itu adalah 2. Nah, biasanya rumus ini adalah Ibu bacanya tuh Anip Nina C/2, dimana seperti tadi barisan deret aritmatika, cuma tambahannya adalah N-1, N-2, C/2. Oke, nah karena Ibu mau nyoba nih untuk suku selanjutnya kan 6. Oke, A-nya 12, N-nya 6, B-nya 8. Tinggal di situ kalau kamu mau gampang 6 dikurang 1 langsung 5, 6 dikurang 2 langsung 4, boleh 2 dibagi 2 tinggal 1, jadi nggak usah ditulis. Nah, di sini kita dapat 5 tinggal 5 dikali 8 itu nanti 40. Terus dalam kurungnya itu 5 dikali 4 20. Nah, seperti ini. Tinggal kalian jumlahkan dari 12 tambah 40 tambah 20 itu adalah totalnya 72. Nah, kalau kamu nggak percaya, habis 14 di situ adalah 16 kan. Nah, 16 tambah 56 berapa? Ya betul ya, 72. Jadi terbukti bahwa untuk suku ke-6-nya itu adalah 72. Nah, nanti kalian ada soal ini kan disuruh ke 22. Nanti ada soalnya ya. Ini jadi Ibu kasih contoh. Nah, lanjut di sini pada suatu barisan aritmatika, suku ke-5 29, suku ke-7 adalah 41. Suku pertama dan beda dari barisan tersebut berturut-turut adalah, nah, ini yang diketahui sukunya tuh yang di tengah-tengah. Misal di sini ada 5, suku ke-5 sama suku ke-7. Nah, di bawahnya itu adalah ketika sukunya 5 itu adalah 29. Ketika 7 adalah 41. Nah,
Kalau kita lihat selisih itu kan dari suku yang ke sana yang terakhir sama suku sebelumnya. Berarti 7 untuk dikurang 5 adalah 2 atau biasanya 5 ditambah 2 7 itu sama aja. Karena kan kita dari 5 ke 7 ditambah 2. Mungkin kalau 7 ke 5 dikurang 2. Tapi kita pakai ditambah 2 ya. Oke, lanjut untuk 29 ke 41 itu adalah 12. Ya. Nah, gimana caranya? Abis itu 2 itu belum cari beda, belum suku pertama ya. Nah, buat cari bedanya 2 dikali berapa supaya jadi 12? Ya, betul, dikali 6. Nah, karena kita udah tahu bedanya 6, karena tadi yang diminta adalah suku pertama, berarti 5 itu ke 1 dong. Ibu tulis seperti ini. 5 ke 1 itu prosesnya gimana? 5 dikurang 1 itu 4 atau 1 ke 5 itu adalah ditambah dengan angka 4. Nah, setelah itu karena kita belum tahu itu sukunya keberapa. Nah, kan tadi ada bantuannya tuh, bedanya itu kan 6 atau selisihnya itu 6. Berarti tinggal 4 dikali 6 itu berapa? Yaitu 24. Kemudian 29 dikurang 24 itu sama dengan 5. Kenapa demikian? Karena kita kan mau nyari tahu di suku pertamanya ya. Oke, berarti kita sudah dapat karena tadi 5, suku kelima itu 29, suku ketujuh itu 41, berarti suku pertama yaitu ditempati oleh angka 5 gitu ya. Ditempati angka 5 sehingga kita dapat untuk suku pertamanya itu 5 dan selisihnya itu atau bedanya itu 6 secara berturut-turut. Disebutkannya itu A-nya 5, kemudian B-nya adalah 6. Oke, sekarang adalah latihannya. Latihannya ada 6 soal, tapi sebenarnya ini totalnya ada 10 ya. Jadi kalian harus disimak baik-baik dan dicatat soalnya ya. Untuk nomor 1 ada suku ke-20 dari barisan 4, 7, 12, 19 adalah. Nomor 2 pada pola bilangan genap yang disajikan dengan susunan noktah atau bulatan banyak noktah pada suku ke-13 adalah, dan untuk perseginya suku ke-19. Lanjut di sini nomor 4-nya. Diketahui barisan bilangan 12, 20, 30, 42, 56. Suku ke-22-nya adalah, nah tadi tuh contoh soal yang sebelumnya. Oke, untuk yang ke-5 dan ke-6 itu hati-hati disuruh minta suku pertamanya sama bedanya ya dan suku yang ditentukan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck ya.